Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi. Pada materi PowerPoint, kalian bisa mempelajari tentang apa itu perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi ini menjadi salah satu keunikan dari seseorang. Setiap orang dapat memiliki perasaan dan emosi yang berbeda-beda. Penelitian terkini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan masing-masing. Salah satunya yaitu cerdas secara emosional. Orang yang cerdas secara emosional tidak hanya mengenali emosinya sendiri, namun juga dapat memberikan respon atau reaksi yang tepat dari emosi yang dia hadapi, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, kenapa cerdas secara emosional ini penting? Kita tahu bahwa emosi merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam otak. Kita membutuhkan kesadaran diri untuk mengenal dan memanage emosi agar dapat membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang dibuat dengan kesadaran tentu akan lebih baik jika keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh emosi. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi ini? Pertama, mengetahui emosi yang sedang dirasakan dan penyebabnya. Kita perlu memahami emosi yang kita rasakan, apakah itu marah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Lalu kita juga perlu mengetahui penyebabnya agar bisa mengelola emosi tersebut dengan tepat. Misalnya, saat teman kita memposting sedang liburan ke luar negeri, mungkin ada di antara kita yang merasakan marah atau iri. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, kita langsung bertindak sebagai respon atas emosi yang muncul, sehingga bisa jadi kita berkomentar negatif. Atau yang kedua, kita bisa mengenali apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul, kemudian mengelola emosi tersebut sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, menerima segala emosi yang dirasakan baik positif maupun negatif. Sebagai manusia, tentu wajar merasakan emosi baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang perlu kita lakukan adalah menerima segala emosi tersebut dan sadar bahwa segala yang kita rasakan berasal dari persepsi diri kita sendiri. Yang ketiga adalah refleksi. Dengan mengetahui apa yang memicu emosi kita muncul dan mengetahui penyebabnya, kita dapat melakukan refleksi, misalnya dengan memahami hal-hal apa saja yang menyebabkan emosi tersebut muncul dan bagaimana kita mengelolanya saat emosi tersebut datang kembali. Yang keempat adalah melakukan tindakan yang sesuai. Contoh, ada beberapa orang yang saat marah langsung mengambil tindakan seperti memecahkan barang-barang, memukul, berkata kasar, dan sebagainya. Namun, ada beberapa orang juga yang mampu mengelola amarahnya. Mungkin amarah yang dirasakan ini sulit untuk dihindari, namun setidaknya kita bisa mengelola emosi tersebut dan melakukan tindakan yang bijaksana agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima adalah berempati. Dengan mengenali emosi-emosi yang ada pada diri sendiri dan apa penyebabnya, kita juga bisa mencoba untuk berempati atau memahami orang lain mengapa seseorang bisa merasakan emosi tersebut dan bagaimana tindakannya. Sehingga dengan berempati pada orang lain, kita bisa belajar untuk memahami apa yang sedang mereka rasakan dan bertindak dengan tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.